Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Apoteker Yudi Wicaksono, Sarjana Sains, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Farmasi Industri, dan juga Apoteker Dea Alicia Wulung, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi, selaku Asisten Manajer R&D PT Interbat Sidoarjo, Jawa Timur. Perkenalkan, saya Nur Smatria Haryanti, NIM 2222 111011119, mahasiswa PSBA Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman kuliah tamu dengan tema R&D sediaan farmasi dengan topik Analytical Development dan Registrasi Sediaan Farmasi. Di sini disediakan monografi dari tablet ofloxacin. Pada monografi ini dapat dilihat bahwa penetapan kadar tablet ofloxacin ini bisa dilakukan menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Nah, pada industri itu biasanya KCKT yang dimiliki itu memiliki beberapa brand kolom. Untuk pemilihan brand kolom yang paling sesuai dan paling cocok itu biasanya mengacu pada USP bagian 621. Setelah kita menggunakan monografi yang sudah ada dan ternyata hasil yang kita dapatkan masih belum sesuai, terutama pada parameter uji kesesuaian sistem, ini bisa dilakukan beberapa penyesuaian sehingga nanti hasilnya tetap bisa sesuai dengan monografi yang sudah tersedia. Ini mengacu pada penyesuaian mengacu pada USP 621. Nah, kemudian pada sistem KCKT itu ada dua istilah, yaitu isokratik dan gradient. Apa itu? Isokratik itu adalah komposisi fase gerak yang tidak berubah sepanjang waktu. Jadi tetap komposisi fase geraknya, perbandingannya tetap di sepanjang waktu selama proses KCKT sampai selesai. Kemudian kalau gradient itu adalah komposisi fase gerak yang berubah sepanjang waktu. Jadi misalkan pada waktu ke sekian komposisinya 1:2 misalkan, kemudian seiring waktu kemudian pada waktu ke B misalkan berubah komposisinya menjadi misalkan 1:1 seperti itu. Jadi setiap selama proses itu berubah-ubah komposisinya. Nah, pada monografi ini disebutkan bahwa fase gerak dari KCKT tablet ofloxacin itu merupakan campuran dapar fosfat asetonitril dengan perbandingan 88:12. Ini berarti sistem yang digunakan adalah isokratik. Karena apa? Karena di sini ada komposisi tertentu yang sepanjang waktu tetap sama. Tuh. Selanjutnya adalah kriteria disolusi. Nilai penerimaan disolusi dapat dinyatakan dengan nilai Hi yang umumnya berada pada rentang 75-80%. Pada sediaan immediately release atau lepas cepat, ini terdapat 3 tahapan untuk uji disolusi. Pada tahap pertama digunakan 6 sampel atau 6 unit sampel. Dengan kriteria penerimaannya, tiap unit profil disolusinya tidak boleh lebih dari sama dengan Hi plus 5%. Dimana nilai Hi ini bisa kita dapatkan dari monografi masing-masing sediaan atau bahan yang kita gunakan. Kemudian apabila pada tahap pertama ini tidak memenuhi kriteria penerimaan atau salah satu unitnya ini tidak memenuhi kriteria penerimaan pada tahap pertama, maka dapat dilanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu dengan menambahkan 6 sampel tambahan sehingga total sampelnya ada 12 sampel. Kemudian kriteria penerimaan pada tahap kedua yaitu rata-rata 12 unit, tidak boleh lebih dari Hi dan juga tidak ada satu unit pun yang nilainya kurang dari Hi min 15 dan seterusnya sampai tahap ketiga. Nah, setelah tahap ketiga ini apabila masih belum memenuhi kriteria penerimaan, maka dapat dikatakan bahwa uji disolusinya ini gagal. Contohnya pada azithromycin tablet ini pada monografi tertera bahwa nilai toleransi atau Hi-nya ini adalah 80%. Nah, maka pada tahap pertama nilai tiap unitnya harus lebih dari sama dengan 80% plus 5%, yaitu 85%.
Nah, pada profil disolusinya ditemukan pada tablet sampel keempat itu nilai disolusinya yaitu 81. Maka di sini kesimpulannya adalah tidak memenuhi kriteria penerimaan pada tahap pertama. Maka kesimpulannya selanjutnya harus dilanjutkan pada tahap kedua, yaitu dengan menambahkan 6 sampel tambahan, sehingga total sampelnya adalah 12 sampel. 6 sampel dari sebelumnya dan 6 sampel baru. Kemudian dihitung rata-ratanya dari 12 sampel tersebut dan didapatkan rata-rata persen disolusinya adalah 88%. Syaratnya adalah rata-rata dari 12 unit itu lebih dari sama dengan 80% dan tidak ada satu unit pun yang kurang dari 65%. Nah, dari profil disolusi ini didapatkan rata-ratanya 88 sehingga sudah memenuhi syarat, yaitu lebih dari sama dengan 80% dan satu unit pun tidak ada yang ditemukan nilainya kurang dari 65%, sehingga dari tahap kedua ini dapat disimpulkan uji disolusinya memenuhi persyaratan atau dapat diterima. Kemudian selain itu juga ada yang namanya pooled. Kalau di sebelumnya itu setiap sampel pada 6 bejana itu perhitungan kadarnya dilakukan sendiri-sendiri. Pada sistem pooled ini setiap sampel pada 6 bejana itu pengukuran kadarnya dijadikan satu dengan kriteria penerimaan yang terdapat pada tabel di sebelah kanan bawah. Transfer metode analisis itu dapat dilakukan melalui 4 metode. Yang pertama adalah comparative testing, ini yang paling umum. Biasanya Undev dan QC itu melakukan pengujian masing-masing, kemudian hasilnya dibandingkan. Apabila hasilnya secara statistik itu sama, maka dapat disimpulkan bahwa metodenya telah tertransfer antara Undev dan juga QC. Kemudian yang kedua adalah co-validation. Co-validation ini Undev dan QC itu bekerja sama melakukan pengujian atau validasi di setiap parameter atau sebagian parameter atau bisa juga bagi tugas. Kemudian yang ketiga ini adalah revalidation. Revalidation ini Anda sudah melakukan validasi, kemudian QC mengulangi validasinya. Nah, kelemahannya adalah tidak bisa menjamin ekivalensi antara hasil dari Undev dan juga hasil dari QC. Kemudian yang keempat adalah transfer waiver. Ini diasumsikan bahwa metodenya itu tidak perlu ditransfer ulang karena produknya itu sudah ada sebelumnya, atau QC itu sudah biasa memproduksi sediaan dengan kekuatan yang di bawahnya. Misalkan Undev menguji pada sediaan dengan kekuatan 500 mili, kemudian QC itu sudah biasa menguji pada kekuatan sediaan 250 mili karena sudah biasa menguji pada dengan sediaan yang dengan zat aktif yang sama juga, maka tidak perlu transfer ulang untuk metode analisisnya. Kemudian bisa juga terjadi ketika personil dari Undev ini pindah ke QC, itu tidak perlu transfer metode analisis. Selanjutnya adalah uji stabilitas. Prinsipnya adalah untuk menjamin stabilitas dari produk, menjaga spesifikasi produk, dikemas dengan bahan kemas tertentu, disimpan sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan dan juga periode waktu tertentu. Untuk tujuannya yaitu yang pertama adalah pengembangan dengan membandingkan formula, proses dan juga bahan kemasnya. Kemudian dengan tujuan registrasi terkait dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dan juga pada post market ini bertujuan untuk melindungi dari komplain konsumen. Kemudian uji stabilitas itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah stabilitas dipercepat atau accelerated, kemudian stabilitas jangka panjang atau long term, kemudian yang ketiga induced stability, yang keempat adalah stress testing. Pada induced stability ini digunakan untuk multiple dose product atau yang bisa digunakan lebih dari satu kali. Ini digunakan untuk mengetahui expired date dari produk yang sudah dibuka atau produk yang sudah direkonstitusi. Jumlah batch-nya adalah 2 batch, ini untuk umumnya pada industri umumnya. Kemudian minimal interval pengujiannya pada awal itu 2 batch, kemudian di akhir itu 1 batch pada saat menjelang expired date-nya. Kemudian untuk stress testing ini biasanya produk itu dipaparkan oleh kondisi yang ekstrim. Contohnya
dengan freestyle testing, photo stability testing seperti itu. Selanjutnya, desain uji stabilitas itu bisa dilakukan pada yang pertama kondisi penyimpanan. Indonesia sendiri itu merupakan iklim dengan kategori 4B, sehingga untuk uji stabilitas long term itu bisa digunakan suhu penyimpanan 30 derajat Celcius dengan kelembapan 75%, sedangkan uji stabilitas accelerated itu bisa digunakan suhu 40 derajat Celcius. Tetapi perlu diingat tetap mengacu pada hasil dari studi preformulasi dan juga menyesuaikan dengan produk komparatornya. Hal yang digunakan untuk penyimpanan bisa menggunakan climatic chamber. Kemudian yang kedua yaitu jumlah batch-nya. Untuk sediaan lepas cepat dan zat aktifnya itu lebih stabil, itu bisa digunakan 2 batch, sedangkan sediaan lepas lambat atau termodifikasi dan juga zat aktifnya itu tidak stabil bisa digunakan 3 batch. Kemudian waktu pengujiannya, interval pengujian pada tahun pertama itu setiap 3 bulan, sedangkan tahun kedua itu tiap 6 bulan, dan tahun ketiga dan seterusnya itu tiap tahun. Kemudian perlu diingat pula, acuan lama pengujiannya ini tergantung dari hasil studi preformulasi dan juga menyesuaikan produk komparator. Kemudian yang keempat, parameter dan spesifikasi pengujian tidak harus sama parameter dan spesifikasi pengujian produk jadi, dan perlu justifikasi penetapan parameter, spesifikasi, dan interval pengujian. Selanjutnya adalah bioavailabilitas dan bioekivalensi. Bioekivalensi itu dilakukan untuk ekivalensi farmasetik atau alternatif farmasetik. Pada pemberian dosis molar yang sama menghasilkan bioavailabilitas yang sama atau sebanding. Bioavailabilitas itu adalah kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktif yang terserap dari produk dan tersedia di tempat kerjanya. Jadi ketika kita ingin meniru suatu produk, kita harus memastikan bahwa produk kita itu kualitasnya sebanding atau ekivalen dengan produk yang kita tiru. Nah, untuk menguji ekivalensinya itu bisa diuji pada manusia melalui uji in vivo dan juga diuji pada alat, menggunakan alat secara in vitro. Uji in vivo itu dilakukan dengan menguji bioekivalensi, meliputi uji farmakokinetik, uji farmakodinamik, dan juga uji klinik. Kemudian untuk uji menggunakan alat uji klinik bisa menggunakan uji disolusi terbanding, bisa melalui PCS dan juga potensinya. Kita bisa tidak melakukan uji bioekivalensi dan hanya melakukan uji disolusi terbanding saja apabila yang pertama bentuk sediaannya sama tapi potensinya berbeda. Misalkan kita punya tablet X dengan kekuatan 500 mg yang sudah kita bioekivalensi, sudah ada uji bioekivalensinya. Kemudian kita membuat produk baru, tablet X dengan kekuatan sediaan 250. Nah, itu boleh tidak dilakukan bioekivalensi, hanya dilakukan uji disolusi terbanding. Kemudian yang kedua, produsen dan tempat produksinya sama. Kemudian yang ketiga, proporsi zat aktif dan excipientnya sama. Jadi misalkan seperti tadi tablet X 500 mg kemudian sudah di BE, kemudian dibuat tablet X 250, maka kan ini proporsinya setengahnya, maka untuk excipient juga dibuat setengahnya, seperti itu. Kemudian berbeda lagi pada zat aktif yang kandungannya kecil tapi sangat poten. Itu bisa dilakukan beberapa skenario. Nah, contoh, kita mempunyai tablet X dengan kekuatan sediaannya 10 mg, berarti kandungan bahan aktifnya 10 mg, excipientnya misalkan 190 mg, sehingga bobot tabletnya 200 mg. Nah, tablet ini sudah melalui uji BE, lolos uji BE. Kemudian kita memproduksi tablet baru dengan kekuatan sediaannya 5 mg, bahan aktifnya 5 mg. Nah, ada 3 skenario yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu secara proporsional. Jadi misalkan tadi tablet X itu 10 mg kekuatannya, kemudian kita membuat baru dengan setengahnya, dengan dosis kekuatan setengahnya, maka excipientnya dan bobot tabletnya juga kita buat proporsional, yaitu setengahnya. Jadi 95 mg dan juga 100 mg. Skenario yang kedua yaitu excipientnya yang kita buat sama.
Jadi excipientnya tetap 190 mg ditambahkan dengan bahan aktifnya 5 mg, berarti bobot tabletnya yang berkurang, yaitu jadi 195 mg. Kemudian skenario yang ketiga yaitu kita bisa menyamakan bobot tabletnya, yaitu sama-sama 200 mg. Jadi jumlah excipientnya kita sesuaikan. 200 mg dikurangi bahan aktifnya 5 mg, berarti excipientnya 195 mg. Ketiganya bisa dipilih salah satu. Tahapan pelaksanaan uji bioekivalensi itu diawali dengan pembuatan protokol. Protokol yang telah dibuat itu nanti diserahkan kepada BPOM dan juga komisi etik untuk dimintai persetujuan. Kenapa harus komite etik? Karena penelitian ini atau pengujian ini tuh melibatkan manusia sebagai subjeknya. Kemudian setelah disetujui barulah bisa dilakukan pemilihan sukarelawan. Nah, sukarelawan ini nanti akan diberikan obat yang akan diujikan dan juga diambil sampel darahnya secara periodik. Nah, sampel darah ini kemudian akan dianalisa dan dilakukan code breaking setelahnya. Kemudian yang terakhir adalah pembuatan laporan untuk registrasi. Kemudian di sebelah kanan ini adalah contoh dari persetujuan protokol uji bioekivalensi yang dikeluarkan oleh BPOM. Bioekivalensi itu dapat dilihat dari dua parameter, yaitu AUC 0 sampai T dan juga Cmax-nya. T itu adalah waktu pengambilan sampel darah yang terakhir dan juga Cmax itu adalah konsentrasi maksimal obat di dalam darah. Kemudian dapat dinyatakan ekivalen apabila rasio nilai rata-rata geometrik antara AUC dan juga Cmax itu mendekati 1 dan juga confidence intervalnya berada pada rentang 80 sampai 125%. Kemudian di sebelah kanan ada contohnya. Nah, berdasarkan grafiknya itu dapat dilihat yang merah itu adalah produk uji, sedangkan yang hitam itu adalah produk komparatornya. Secara dilihat dari grafiknya itu grafiknya berhimpitan. Jadi secara sekilas itu bisa dilihat bahwa kedua produk ini memiliki bioekivalensi atau sebanding. Namun perlu dilihat juga pada confidence intervalnya di tabel bagian bawah. Untuk AUC-nya berada pada rentang 90,16 sampai 107,35, sedangkan Cmax-nya itu berada pada rentang 91,97 sampai 111,57. Nah, kedua rentang ini masih memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan tadi di awal. Confidence interval berada pada rentang 80 sampai 125. Jadi bisa dikatakan bahwa kedua produk ini dinyatakan ekivalen atau sebanding. Kriteria dari obat uji yaitu yang pertama diproduksi pada fasilitas CPOB. Batch yang digunakan sama dengan batch yang diuji pada disolusi terbanding. Kemudian identik dengan produk komersial. Kemudian besar batch-nya 1/10 dari skala produksi atau 10.000 unit. Dipilih salah satu, mana yang paling besar. Misalkan yang paling besar 1/10, berarti yang digunakan adalah 1/10 dari skala produksi. Misalkan yang terbesar itu 10.000 unit, berarti yang digunakan adalah 10.000 unit. Kemudian kriteria obat komparator ini, pemilihan batch itu sangat penting karena dijadikan sebagai acuan. Batch yang digunakan itu sama dengan batch yang diuji pada disolusi terbanding. Perbedaan kadarnya kurang dari 5% antara obat uji dan komparator itu. Kemudian kriterianya harus memiliki izin edar di Indonesia. Namun apabila tidak memiliki izin edar, bisa menggunakan kriteria yaitu terdaftar pada ICH dan negara asosiasinya. Kemudian obat kopi yang terbukti bioekivalen dengan obat inovator, kemudian termasuk dalam prekualifikasi WHO. Uji disolusi terbanding dilakukan dengan mengambil sampel di berbagai titik waktu, kemudian dilakukan profil disolusi antara produk komparator dan juga produk ujinya, kemudian hasilnya dibandingkan. Fungsi dari uji disolusi terbanding yaitu sebagai pendekatan jika dilakukan uji bioekivalensi oke atau tidak.
Kemudian yang kedua, untuk kepentingan dokumen registrasi ini dilakukan pada pH yang mempresentasikan kondisi pH tubuh, yaitu 1,2, kemudian pH 4,5 dan juga pH 6,8. Kemudian yang ketiga yaitu untuk uji biowafer. Kemudian profil disolusi sebanding atau tidak dilakukan dengan menghitung similarity factor-nya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.